Saudara dan sahabat terkasih, jumpa lagi dengan saya di Remah-Remah Iman. Hari ini saya ingin membagikan pengalaman permenungan saya tentang kecenderungan manusia menukar posisi hidup. Hal ini berawal dari sebuah pengalaman di mana suatu waktu saya merasa sangat malu sekali di hadapan Tuhan. Hal ini berhubungan dengan sebuah pengalaman perjumpaan dengan saudara saya di tahun 2015, tepatnya di bulan Juli. Nah, pada saat itu saudara sepupu saya, beliau adalah seorang pastor, mengunjungi saya di tempat di mana saya berkarya. Pada saat dia berkunjung untuk pertama kalinya, saya merasa sangat berterima kasih kepada Tuhan bahwa inilah saat di mana saya akan curhat. Saya akan menceritakan pengalaman-pengalaman pergumulan dan perjuangan saya yang penuh dengan air mata selama ini. Saya merasa bahwa beliau adalah orang yang tepat di mana saya bisa bercerita tentang pergumulan dan juga perjuangan hidup. Nah, pada saat itu saya bercerita dengan penuh antusias bagaimana pengalaman-pengalaman, ada kesedihan, ada air mata, merasa terhimpit, merasa terhina, merasa terbuang, merasa dilupakan orang, merasa ditinggalkan orang, dan masih banyak pengalaman-pengalaman terpuruk yang saya ceritakan kepada saudara saya. Dan dalam cerita itu juga saya menyampaikan kebesaran Allah. Allah sangat luar biasa membuat saya berdiri kokoh kuat di tengah-tengah pergumulan yang hebat ini. Allah membuat saya tetap bertahan di dalam situasi yang benar-benar tidak mudah bagi saya. Dan saya juga bercerita tentang kasih setia Allah. Allah ada, Allah hadir, Allah hidup dalam kehidupan saya. Dia hadir dalam setiap kesempatan, dalam setiap waktu. Dan bahwa saya tidak pernah sendiri. Allah selalu menemani saya. Dan saya merasa bahwa Allah juga membiarkan saya mengalami jatuh bangun. Saya juga mengalami air mata. Tapi dia seolah-olah duduk di samping saya dan menghapus air mata saya. Saya mengalami situasi yang benar-benar terpuruk dan sampai ke titik yang terendah. Sampai kepada titik terbawah. Itu yang saya alami. Itu yang saya ceritakan. Nah, tentu saya berharap bahwa saya mendapatkan nasihat, saya mendapatkan kata-kata peneguhan, saya juga mendapatkan sebuah bimbingan dari kakak saya itu. Tetapi apa yang terjadi? Akhir dari cerita itu, wajah kakak saya hanya tersenyum. Dan dia berkata, "Adik, sejujurnya saya cemburu terhadap pengalaman hidup adik. Saya cemburu terhadap jalan hidup adik. Jalan hidup saya mulus. Jalan hidup adik berliku-liku. Jalan hidup saya tidak banyak tantangan. Jalan hidup adik banyak tantangan. Oleh karena itu, saya tidak mengalami pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan. Karena jalan saya mulus. Tetapi justru jalan hidup adik yang penuh dengan pergumulan dan perjuangan onak dan duri itu, pengalaman akan Allah yang hadir secara luar biasa adik alami. Tidak semua orang mengalami pengalaman seperti yang engkau alami. Tidak semua orang mengalami apa yang engkau jalani. Dan itulah yang membuat saya cemburu. Saya tentu tersenyum malu karena saya sudah antusias tadi bercerita. Pengalaman ini saya kenang kembali dan hari ini di dalam keheningan doa saya mengangkat kembali pengalaman ini. Dan saya lebih banyak bersyukur. Saya bersyukur kepada Tuhan
untuk jalan hidup yang telah digariskan Tuhan kepada saya. Saya juga minta maaf kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan pada waktu yang lama saya tidak bersyukur. Saya tidak mensyukuri pengalaman hidup ini. Sementara kakak saya dan juga mungkin banyak orang lain ingin mengalami seperti yang saya alami. Ingin berjalan di jalan hidup yang saya jalani. Tetapi Tuhan sudah menggariskan masing-masing dengan jalan hidupnya. Sehingga saya sampai pada sebuah kesadaran bahwa manusia punya kecenderungan untuk menukar posisi hidup. Saya pun telah jatuh di dalam posisi yang sama di suatu waktu. Yakni bahwa saya cemburu kepada orang lain yang punya jalan hidup. Orang lain yang punya jalan hidup mulus. Saya cemburu kepada orang lain yang jalan hidupnya gampang-gampang saja. Sementara saya tertatih-tatih. Saya cemburu juga kepada orang lain yang tidak perlu perjuangan yang hebat. Semua pintu terbuka bagi mereka. Sementara perjuangan saya seolah-olah semua pintu tertutup untuk saya. Jadi pengalaman itulah yang membuat saya jatuh di dalam rasa tidak bersyukur. Saya jatuh di dalam dosa, yakni berkeluh kesah dan tidak mensyukuri. Tetapi saya mau berkata bahwa di jalan hidup yang penuh rintangan, penuh tantangan yang telah saya lewati, Allah sangat luar biasa. Cinta Allah itu justru dahsyat. Saat kita hampir terjatuh, Dia mengulurkan tangan untuk menopang kita. Saat kita hampir binasa, Dia sudah ada di sana untuk menolong kita. Saat kita menangis, Dia menghapus air mata kita. Saat kita nyaris putus asa dan hampir berhenti jalan, Dia memberikan penghiburan dan semangat yang luar biasa. Allah justru lebih dekat daripada diri saya sendiri. Allah tahu apa yang Dia rancang bagi saya indah. Hanya saja saya tidak melihatnya pada waktu itu. Oleh karena itu pada saat ini saya meminjam dari kitab Kejadian bab 22 ayat 14. Di sana dikatakan, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Sehingga saya juga berkata, terima kasih Tuhan, di tempat ini Engkau menyediakan. Di tempat ini Engkau menyediakan rahmat-Mu. Di tempat ini Engkau menyediakan berkat-Mu. Di tempat ini Engkau menyediakan kekuatan. Di tempat ini Engkau menyediakan orang-orang yang kuat untuk menopang saya, untuk mendukung saya, untuk memberikan pertolongan bagi saya. Di tempat ini Engkau menyediakan penghiburan. Di tempat ini Engkau menyediakan semua rahmat yang saya perlukan. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Saya tidak ingin di tempat yang lain. Saya tidak ingin di posisi lain. Saya tidak ingin di jalan lain. Jalan inilah jalan yang telah disediakan Tuhan bagi saya. Di jalan inilah Tuhan sediakan. Di jalan inilah Tuhan berjalan bersama saya. Sehingga pengalaman ini saya rindu menjadi pengalaman untuk saudara dan sahabatku semua. Bahwa jangan pernah ingin menukar posisi hidup. Karena posisi hidupmu yang sekarang sudah disediakan oleh Tuhan. Jalan hidupmu yang sekarang sudah diberkati oleh Tuhan. Tuhan berjalan di jalan ini bersama kita. Semoga permenungan saya ini menjadi inspirasi bagi saudara dan sahabat semua. Bahwa jalan ini yang terbaik bagi kita. Posisi inilah yang terindah bagi kita. Karena sejak semula Allah sudah ada di tempat ini, di jalan ini, di posisi ini untuk kita. Dan pada akhirnya di ujung jalan ini juga Allah menantikan kita. Terima kasih.